Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup B pengantar akuntansi. Dan kali ini kami akan presentasikan tentang perusahaan dagang. Sebelumnya izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan saya Evelyn Putri Sepang dengan NPM akhir 320. Perkenalkan, nama saya Syarani Maulidia Cahyaning Tias dengan NPM akhir 332. Perkenalkan, nama saya Yasinta Dinuraini dengan NPM akhir 330. Perkenalkan, nama saya Putri Bella Dinata, NPM akhir 328. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan usahanya membeli barang dagangan dari pemasok untuk dijual kembali tanpa mengubah bentuk barang tersebut. Dan ini adalah beberapa karakteristik perusahaan dagang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ketentuan jual beli pada perusahaan dagang. Yang pertama ada ketentuan penyerahan barang. Ketentuan ini bisa terjadi apabila terdapat jarak yang jauh antara penjual dan pembeli sehingga mereka harus membayar biaya untuk ongkos kirim. 3 ketentuan ini mungkin terjadi. Yang pertama ada free on board shipping point. Free on board shipping point ini adalah penjual bisa melunasi terlebih dahulu di awal untuk biaya ongkos kirim. Kemudian ketika barang dikirim, barang itu masih menjadi milik penjual sampai dengan tiba di rumah pembeli, dan pembeli juga wajib untuk melunasi biaya ongkos kirim yang telah dilunasi terlebih dahulu oleh penjual. Yang kedua ada free on board destination. Kebalikan dari free on board shipping point, pembeli wajib melunasi di awal untuk biaya ongkos pengiriman. Yang ketiga ada cost freight insurance. Pihak importir menanggung semua biaya mulai dari pengiriman gudang hingga nanti barang sampai di rumah pembeli dan diterima. Ketentuan jual beli perusahaan dagang yang kedua adalah ketentuan bayaran kredit. Ketentuan ini adalah rentang waktu pembayaran utang dan potongan utang yang diberikan oleh penjual dengan tujuan agar pembeli cepat melunasi utangnya. Nah, ini yang pertama ada 2/N, itu artinya penjual akan memberikan 2% potongan utang jika pembeli akan melunasi utangnya dalam jangka waktu 10 hari. Dan N/30 artinya pembeli harus melunasi utang dalam jangka waktu 30 hari. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Evelyn. Yang kedua yaitu ketentuan pembayaran kredit. End of month atau EOM artinya pembeli harus melunasi utang dagang paling lambat pada tanggal terakhir bulan saat transaksi terjadi. Yang ketiga yaitu ketentuan peraturan dan pengurangan harga apabila barang dagang yang dikirim rusak atau bahkan tidak sesuai. Pembeli dapat mengajukan pengembalian barang dagang, bisa juga dengan pengajuan potongan harga. Hal ini dapat terjadi pada transaksi secara tunai maupun kredit. Yang keempat yaitu ketentuan potongan harga. Penjual memberikan potongan harga juga terdapat 2 ketentuan, yaitu yang pertama, potongan tunai atau cash discount diberikan ketika terjadi transaksi secara tunai. Yang kedua yaitu potongan dagang atau trade discount diberikan ketika pembeli banyak membeli barang dagang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pencatatan informasi barang dagang. Jadi, ada 2 metode pencatatan untuk persediaan barang dagang. Yang pertama itu metode periodik atau yang disebut metode fisik. Yang kedua adalah metode perpetual atau bisa disebut metode kontinu. Oke, metode periodik adalah pencatatan pada akun persediaan barang dagang hanya dilakukan pada akhir periode saja. Transaksi penjualan dan pembelian barang dagang tidak dicatat di akun persediaan barang. Jadi, pencatatan atas pembelian dan penjualan dibedakan satu sama lain. Pencatatan atas pembelian akan dicatat dengan mendebet akun pembelian dan mengkredit akun kas atau utang, sedangkan untuk pencatatan atas penjualan akan dicatat dengan mendebet akun kas atau piutang dan mengkredit akun penjualan. Selanjutnya adalah metode perpetual. Pada metode ini, pencatatan di akun persediaan barang dagang dicatat setiap terjadinya transaksi jual beli. Pada saat terjadi penjualan, harga pokok penjualan dihitung dan dicatat pada akun HPP, yaitu harga pokok penjualan. Jadi, simpelnya tuh pencatatan ini dilakukan setiap waktu secara terus-menerus, berdasarkan transaksi pemasukan dan pengeluaran persediaan barang, serta retur atas pembelian barang yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Metode pencatatan perpetual disebut juga sebagai metode buku, di mana setiap persediaan barang masuk dan keluar selalu dicatat dalam pembukuan. Pada slide selanjutnya, kita akan melihat dan menganalisis secara seksama perbedaan signifikan dari metode periodik dan metode perpetual. Yang pertama dari transaksi pembelian. Pada metode periodik, kita akan menemukan akun pembelian utang dagang
atau kas. Pada akun utang dagang, pembelian dilakukan secara kredit, sedangkan kas, pembelian jika dilakukan secara tunai. Akun pembelian pada kolom debit dan akun utang dagang atau kas pada kolom kredit. Sedangkan pada metode perpetual, kita tidak akan menemukan akun pembelian, namun ada akun tersendiri, yaitu persediaan barang dagang pada kolom debit dan utang dagang atau kas pada kolom kredit. Pada transaksi retur pembelian, pada metode periodik, kita akan menemukan akun utang dagang atau kas pada kolom debit, sedangkan retur pembelian pada kolom kredit. Kemudian pada metode perpetual, kita tidak akan menemukan retur pembelian, namun diganti dengan persediaan barang dagang. Tetapi tetap sama, utang dagang atau kas pada kolom debit, sedangkan persediaan barang dagang pada kolom kredit. Selanjutnya ada transaksi beban angkut pembelian. Pada metode periodik, akun yang dicatat adalah beban angkut pembelian pada debit, sedangkan kas pada kredit. Namun, pada metode perpetual, beban angkut pembelian diganti dengan persediaan barang dagang pada kolom debit, sedangkan kas pada kolom kredit. Selanjutnya, pada transaksi pelunasan pembelian tanpa potongan. Pada transaksi ini, kita akan menemukan persamaan antara metode periodik dan perpetual, yaitu utang dagang pada kolom debit dan kas pada kolom kredit. Selanjutnya, transaksi pelunasan pembelian dengan potongan. Jadi, pada akun periodik, akun utang dagang dicatat sebagai debit, sedangkan kas dan potongan pembelian dicatat sebagai kredit. Namun, ditemukan perbedaan pada metode perpetual, yaitu di periodik kita menemukan akun potongan pembelian, namun pada metode perpetual, potongan pembelian diganti dengan persediaan barang dagang. Jadi, pada metode perpetual, utang dagang berada di debit, kas dan persediaan barang dagang berada di kredit. Selanjutnya kita akan membahas tentang transaksi dalam penjualan. Tadi kan sudah pembelian, sekarang kita akan membahas tentang penjualan. Yang pertama adalah transaksi penjualan. Pada metode periodik, akun piutang dagang atau kas berada pada debit, sedangkan penjualan berada pada kredit. Namun ditemukan perbedaan pada metode perpetual. Piutang dagang atau kas pada metode perpetual ditulis dalam akun debit, sedangkan penjualan ditulis pada akun kredit. Ditambahkan dengan juga akun, yaitu harga pokok penjualan berada di debit, sedangkan persediaan barang dagang berada di kredit. Kemudian transaksi penjualan. Transaksi penjualan ini pada metode periodik sangat simpel, yaitu retur penjualan di debit, sedangkan piutang dagang atau kas di kredit. Sedangkan di perpetual kita akan menjumpai 4 akun, yaitu retur penjualan, piutang dagang atau kas, persediaan barang dagang, dan harga pokok penjualan. Retur penjualan berada pada posisi debit, sedangkan piutang dagang atau kas berada di posisi kredit. Kemudian, persediaan barang dagang berada di posisi debit, sedangkan harga pokok penjualan berada di posisi kredit. Kemudian, transaksi pelunasan penjualan tanpa potongan. Pada metode periodik, akun kas berada di kolom debit, sedangkan piutang dagang dicatat sebagai kredit. Di sini pada pelunasan penjualan tanpa potongan ditemukan persamaan antara metode periodik dan perpetual. Kemudian transaksi pelunasan penjualan dengan potongan. Terdapat kesamaan juga antara metode periodik dan perpetual, yaitu terdapat 3 akun. Yang pertama adalah kas, kedua potongan penjualan, yang ketiga piutang dagang. Akun kas dan potongan penjualan dicatat sebagai debit, sedangkan piutang dagang dicatat sebagai kredit. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal jurnal dagang beserta penyelesaiannya. Nah, transaksi yang pertama yaitu tanggal 5. Di tanggal 5 ini dibeli barang dagang dari PT Sukses secara kredit sebesar 25 juta dengan syarat 2/10 N/30 dan beban angkut sebesar 300.000 dibayar tunai.
Nah, penyelesaian transaksi tersebut kita menggunakan dua metode. Yang pertama yaitu metode periodik. Kita masukkan transaksi tanggal 5 yaitu akun pembelian di debit sebesar 25 juta dan akun utang dagang sebesar 25 juta di kredit. Lalu pada tanggal 5 tadi juga ada membayar beban angkut sebesar 300.000 secara tunai. Nah, tinggal kita masukkan lagi di bawah transaksi pertama yaitu akun beban angkut pembelian sebesar 300.000 di debit dan akun kas sebesar 300.000 di kredit. Lalu selanjutnya dengan metode perpetual, perbedaannya di sini di bagian penamaan akunnya menjadi persediaan barang dagang sebesar 25 juta di debit dan utang dagang 25 juta di kredit. Selanjutnya sama akun persediaan barang dagang sebesar 300.000 di debit dan kas 300.000 di kredit. Di metode perpetual ini juga ada yang namanya harga pokok penjualan. Untuk contoh soalnya ada di tanggal 7. Di tanggal 7 ini dijual barang dagang secara kredit sebesar 8 juta kepada UD Indah Sahaja dengan syarat 2/10 N/30. Harga pokok penjualan sebesar 6.500.000 dan beban angkut sebesar 250.000 dibayar tunai. Nah, untuk penyelesaiannya, tanggal 7 ini secara periodik yaitu piutang dagang di debit sebesar 8 juta dan penjualan 8 juta di kredit. Nah, untuk metode periodik, harga pokok penjualan tidak di jurnal. Langsung pada transaksi beban yaitu beban angkut penjualan sebesar 250.000 di debit dan kas 250.000 di kredit. Kita masukkan di metode perpetual tanggal 7 di sini ada 3 kali penjurnalan pada tanggal 7 yang termasuk harga pokok penjualan. Nah, yang pertama sama seperti yang periodik piutang dagang di debit dan penjualan di kredit sebesar 8 juta. Nah, baru kita masukkan harga pokok penjualan sebesar 6.500.000 di debit dan persediaan barang dagang sebesar 6.800.000 di kredit, lalu beban di debit dan kas di kredit sebesar 250.000. Untuk transaksi tanggal yang lainnya, caranya juga sama seperti yang sudah saya jelaskan. Barulah kalau sudah habis transaksinya, kita total antara debit dan kredit harus sama atau balance. Begitulah cara mengerjakan soal jurnal perusahaan dagang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah dalam bertutur kata serta kurangnya dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.